Shalom. 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 Haleluya, selamat pagi semua. Selamat melambi sesarap. Good morning. Jauhan. Nam kata masalah. Haleluya. Kita adalah berbagai ragam di sini. Puji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita segera mulai ibadah kita, karena Tuhan sudah menunggu saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menghadap Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Bapa. Saya mau ajak kita semua mengangkat hati, mengangkat suara, mengangkat tangan bagi Tuhan yang sangat dahsyat dan hebat. Dia adalah Allah yang kudus dan suci, yang layak dipuji dan layak disembah. Masyurkanlah namanya pada pagi hari ini, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Tuhan adalah Tuhan yang suci. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Allah yang agung dan mulia. Kudus dan kudus, kudus namanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk menyembah Engkau. Kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk menyembah Engkau. Terlebih Tuhan, kami bersyukur karena kami masih diberi nafas yang cuma-cuma. Itu bukan karena kekuatan kemampuan kami, tetapi itu karena anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kami, untuk menjadikan kami sebagai penyembah-penyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu baik di dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih baik daripada Engkau Tuhan. Sekalipun Tuhan Yesus, haleluya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya, yang kami puji dan kami sembah pada pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, bersyukur dan bersyukur. Kami Tuhan Yesus melangkah ke tahun yang baru, di mana minggu yang ketiga pada hari ini Tuhan, kami merasakan anugerah itu tetap kami rasakan dalam hidup kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah menjauh daripada kami, karena kasih dan anugerah Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, apapun yang kami bawa datang kepada Tuhan adalah penyembahan dasar daripada hati kami. Oh Tuhan, kami bersyukur bahwasanya Engkau sangat baik, bahwasanya Engkau adalah Tuhan yang patut disembah dan patut dimuliakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ada pagi hari ini karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama katakan. Ada
saudara dan saya. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara pagi hari ini, Tuhan adalah yang terbaik melakukan hal itu.
Hallelujah.
Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mendengarkan seruan hati kami melalui pujian kami, penyembahan kami pagi ini Tuhan. Bahwa Tuhan kami bersyukur karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan kami masih hidup. Itu karena kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur pagi hari ini Engkau masih mengumpulkan kami di tempat ini. Dan tidak ada satu yang terhilang daripada hadapan kami. Tetapi Tuhan Engkau yang sudah melakukan semua itu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa. Kami siarkan hanya nama Tuhan, hanya nama Yesus, hanya nama Allah yang kami sanjung di tempat yang maha tinggi, berkarya di tengah-tengah kami. Api Roh Kudus mengalir melimpah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah sukacita surga mengalir dan mendapat bagian dalam seluruh hidup kami pagi hari ini. Dan Tuhan segala Tuhan, haleluya, beban berat kami akan lupakan dan tinggal di belakang. Kami mengarahkan hidup kami dan hati jiwa kami untuk menjadi penyembah Engkau pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa oknum lain yang menguasai kami pada pagi hari ini. Hanya nama Yesus, hanya darah Yesus, hanya Roh Kudus yang untuk mengambil alih dalam hidup kami pagi hari ini, untuk menjadikan kami sebagai penyembah-penyembah yang akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami siap memuji-muji Engkau. Kami beralaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dan segala kebaikan Tuhan saudara. Terima kasih bagi bagian suara yang sudah menunjuk pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih juga bagi saudara yang setia mengikuti kami secara online. Siapapun saudara, kami mengasihi saudara dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Si Oji, apa kabar? Sekali lagi si Oji, apa kabar? Haleluya, mari puji Tuhan. Haleluya. Dasar yang kita tidak pernah harapkan dan iman yang kita pernah pintu dalam hati Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Karena kita bersama dengan Roh Allah. Haleluya.
pujian bagi Tuhan. Haleluya. Hari buat kita, ku bersuka dan layak. Hari ini, hari buat kita, ku bersuka dan layak. Yang sertaku di belakangku, di dalamku yang terkasih jiwaku. Perlindunganmu, berkasihmu, namanya limpah selalu hari setiap hari. Hari ini, hari buat Tuhan, ku bersuka dan layak. Hari ini, hari buat Tuhan, ku bersuka dan layak. Yang besertaku, di dalamku, hidup dalamku yang terkasih jiwaku. Perlindunganmu, berkasihmu, namanya limpah selalu hari setiap hari. Yang besertaku, di dalamku, hidup dalamku yang terkasih jiwaku. Perlindunganmu, berkasihmu, namanya limpah selalu hari setiap hari. Namanya limpah selalu hari setiap hari. Namanya limpah selalu hari setiap hari. Namanya limpah selalu baru setiap hari. Haleluya, rahmat Tuhan selalu baru setiap hari bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara siap terima janji Allah? Sukacita, haleluya, haleluya. Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari terima. Haleluya.
perkataan Tuhan tidak akan pernah puas. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami. Terima kasih Yesus. Kami tetap mencintai Engkau. Sepanjang hidup kami, Engkau tetap setia. Terima kasih Bapa. Ya Rabbi Sikau. Yes Lord Jesus. Engkau kami puji, kami puji. Terima kasih Tuhan.
angkat di hadapan hadirat-Mu. Oh, sepanjang hidup kami, kasih setiamu tidak pernah luntur sedikit pun di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, karena kebaikan-Mu terlalu melimpah di dalam hidup kami, dan kami tanpa sadari sering melihatnya sebagai hal yang biasa. Dan itu dibuktikan Tuhan, berapa umat-Mu menyadari bahwa jika kami masih bernapas hari ini, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Tetapi Bapa Surgawi yang menyedihkan, semakin banyak kami mengalami hal yang baik daripada Tuhan. Seringkali Tuhan, ucapan syukur kami kepada Tuhan, sesuatu yang sukar kami berikan kepada Allah. Tapi pagi hari ini Tuhan, semua anak-anak-Mu yang ada di ruangan ini, mereka-mereka itulah yang tahu menghormati kebaikan Tuhan, yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Dan Bapa Surgawi, kehadiran kami menyembah Engkau pagi hari ini, itulah ucapan syukur kami yang paling terbaik di hadapan Tuhan. Sebabnya Bapa, perkenankan semua bersama hamba berkata-kata dari awal hingga pemberitaan firman-Mu. Jangan kekuatan dan hikmat hamba-Mu sendiri. Sebab jika demikian, Tuhan Yesus, jemaat-Mu akan datang hanya mengikuti satu ibadah yang sifatnya formalitas saja dan hidup dalam keagamaan. Dan kami tahu jika perkara demikian Tuhan terjadi dalam hidup kami, terjadi kepada jemaat-Mu Tuhan, maka tidak ada harapan Tuhan untuk hari-hari akan datang. Mereka semakin cinta, semakin mengasihi, bahkan berbuah-buah di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa, apapun yang kami buat pagi hari ini, Roh-Mu mengurapinya Tuhan, Roh-Mu mengurapinya, sehingga Bapa, semua itu menyenangkan hati Allah. Terima kasih, hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dengan ucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Okay. Nah, puji Tuhan, saya ucapkan shalom, selamat pagi, dan bagi jemaat yang tidak sempat bersama-sama kami untuk merayakan ibadah di mana kita masuk di tahun baru pada 3 Januari yang lalu, ya, kami ucapkan selamat tahun baru. Oke. Puji nama Tuhan. Dan pada hari ini senang sekali karena ada intan saya ada di tengah-tengah kita. Walaupun saudara yang melihat daripada tubuh fisiknya mungkin itu sukar hadir di tengah-tengah kita, termasuk bapak saya, ya, untuk naik ke tangga sesuatu yang sangat ya susah bagi dia. Tapi saudara yang kasih Tuhan, saya masih bersyukur karena ada beberapa ibu di sini, dan itu yang kita tuakan di gereja, yaitu Ibu Martina, saudara. Sekalipun saudara, ya, nah, itu sesuatu yang memang sangat-sangat susah, pikul salib gatal kita, tapi saudara tetap berjuang untuk bersama kita menyembah Tuhan. Untuk itu bagi yang muda-muda, biar ini mendorong kita. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Jadi bagi yang belum mendapatkan ayat emas, nanti Ibu Gembala Jenny akan membagikannya bagi kita. Oke, jemaat cari kasih Tuhan, hari ini saya dengar satu kabar yang tidak enak, dan memang itu biasa terjadi dalam hidup kita, di mana Bapak Jos tidak ada di tengah-tengah kita. Karena apa? Ada diberitahukan daripada Ibu Ros bahwa ada anak buahnya yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, Alkitab menyatakan menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jadi mari kita berdoa untuk keluarga yang mengalami masalah tersebut supaya dihiburkan Tuhan dengan penghiburan yang melimpah-limpah daripada Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Saudara, kita tidak akan membuang masa lagi. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan, dan firman yang saya bawakan hari ini masih ada kaitannya dengan firman yang saya bawakan pada minggu yang lalu. Kita buka kembali di dalam kitab Rut pasal 1, ya. Kitab Rut pasal 1.
ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Sorry, tadi saya katakan ayat 18. Kalau saudara sudah mendapatkan ayat ini di dalam Alkitab, mari kita membaca bersama-sama. Kalau tidak membawa Alkitab, Alkitab sudah ada di hadapan kita. Oke? Mari kita baca. Saya ayat yang ke-14, saudara ayat yang ke-15, dan saudara ya, saya ayat 16, saudara akan berakhir di ayat yang ke-17. Oke. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Menangis pula mereka dengan suara keras. Siapa yang menangis di sini? Orpa dan Rut. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Jemaat 1, 2, 3. Ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Jemaat 1, 2, 3. Di mana engkau nanti aku pergi di sana, dan dari sana aku dikuburkan. Inilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih-lebih daripada itu. Jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripadamu. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada minggu yang lalu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan dari ayat yang kita baca tadi, yaitu bahwa saudara, di ayat ini Tuhan berbicara atau Alkitab berbicara tentang dua jenis kesetiaan, yaitu kesetiaan separuh jalan, saudara, dan ada kesetiaan yang kedua, yaitu kesetiaan yang sejati atau kesetiaan yang murni. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saya katakan bahwa dua jenis kesetiaan ini, saudara, mewarnai gereja. Pertanyaannya, di manakah saudara dan saya berada? Atau saudara dan saya memilih yang mana? Karena memang ini faktanya berada di dalam gereja. Namun doa saya dan kerinduan saya, dan bukan saja kerinduan saya, kerinduan Tuhan kepada kita, supaya saudara mengejar kesetiaan yang kedua, yaitu kesetiaan yang murni dan sejati. Ada amin? Nah, puji nama Tuhan. Kita sudah melihat pada minggu yang lalu, saudara, mengapa kesetiaan yang murni ini kita harus bangun di dalam kehidupan kita. Nah, untuk melihat lagi uraian itu, saudara, boleh melihat di dalam Facebook kembali yang belum melihatnya. Oke, puji nama Tuhan. Dan mari hari ini, saudara, kita akan masuk kepada satu tema dari ayat yang sama, yaitu ya, Bapak Anak, bukan? Coba. Bukan, ada satu. Bukan. Saya sudah simpan. Saya sudah simpan. Oke. Ini ya, oke. Ini. Oke. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema firman Tuhan pagi hari ini, dan masih ada kaitannya dengan firman yang kita dengarkan minggu lalu, saudara, yaitu memelihara kesetiaan kepada Allah. Ada amin?
Tahukah saudara yang dikasihi Tuhan bahwa yang dimaksud kesetiaan yang harus dibangun, yang harus dipelihara di sini bukanlah kesetiaan separuh jalan saudara, tetapi kesetiaan yang sejati dan murni di hadapan Tuhan. Ada amin? Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang, ya, ini yang perlu kita tanyakan. Kenapa kesetiaan itu perlu kita pelihara? Perlu kita jaga di dalam hidup kita. Tahukah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal mengatakan begini, bahwa kesetiaan itu susah ditemukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang sukar atau sulit ditemukan itu sesuatu yang berharga. Ada amin? Tahu saudara, emas itu berharga karena apa? Sukar ditemukan. Ya, orang mengorbankan apa segala-galanya untuk memperoleh benda ini. Maka itu sebabnya emas itu dianggap berharga. Demikian juga uang saudara. Uang itu bukan kita peroleh seperti memperoleh apa? Daun kayu saudara. Uang itu sukar didapat. Itu sebabnya ketika benda itu berada di hidup kita saudara, kita melihat bahwa benda itu sangat-sangat berharga. Nah, puji nama Tuhan. Kesetiaan pun demikian saudara, adalah hal yang sangat berharga di dalam hidup saudara dan di dalam hidupku bila dia sudah ada di dalam hidupmu. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, boleh kita kehilangan yang lain, tapi namanya kesetiaan kepada Allah jangan pernah hilang di dalam hidup kita, karena di mata Tuhan itu dipandang sebagai hal yang berharga. Demikian juga kita memandangnya sebagai perkara yang sangat berharga. Nah, pertanyaannya, mari kita lihat pagi hari ini saudara, bagaimana menjaga, bagaimana memelihara kesetiaan kita itu kepada Allah. Nah, lihat ayat ini, oke? Apa? Boleh? Nah, saudara, kenapa kita harus memelihara kesetiaan itu, saudara? Karena di bagian yang pertama ini dikatakan kesetiaan itu mudah berubah. Setuju atau tidak, saudara? Ya. Kesetiaan itu mudah berubah. Nah, coba kita lihat saudara, ya. Orang bilang sebelum menikah saudara, selalu di mana saja gereja ada namanya upacara buat janji. Setuju atau tidak? Setuju kan? Saudara, di hadapan pastor atau di hadapan fadil, saudara, kita berjanji, aku mengasihi engkau di saat senang, di saat susah, di saat kurus, di saat gemuk, di saat kaya, di saat miskin, dan berbagai-bagai lagi janji lainnya saudara. Tapi kenyataannya, apakah janji itu ya kita penuhi? Apakah janji itu kita setia bertanggung jawab terhadapnya? Ya, tanya hari ini saudara, bahwa hal itu memang mudah diucapkan, tetapi sukar untuk dipraktikkan. Kenapa? Manusia dan saya, ya, manusia, ya, kita semua saudara mudah berubah di dalam hal apa? Kesetiaan. Nah, coba kita lihat ya hari ini, seorang yang pernah saudara yang dikasihi Tuhan mendapatkan hal-hal yang baik daripada Tuhan. Dia dapatkan kedudukan, dia dapatkan kekayaan, dia dapatkan nama, dan semua itu dia peroleh bukan dengan susah saudara, tinggal dia peroleh itu dengan mudah. Siapa orangnya? Salomo saudara, ya. Mari kita lihat ayat ini, ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Hetrus. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Oke?
hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Tahukah saudara yang dikasihi Tuhan, di pasal yang ke-11 ini memperlihatkan bagaimana kesetiaan daripada Salomo, seorang yang mengalami kebaikan Tuhan berlimpah-limpah dalam hidupnya. Saudara dikasihi Tuhan, dan itu terjadi karena apa? Dia setia memelihara ketaatannya. Dia setia memelihara, saudara, penyembahannya kepada Allah. Dia setia memelihara kasihnya kepada Allah. Tetapi di ayat ini dikatakan, saudara, berapa lama kesetiaan, berapa lama kasih Salomo itu diberikan kepada Allah dengan segenap hati. Ayat ini menjelaskan kepada kita, saudara, bahwa ternyata Salomo pada pasal yang ke-11, saudara yang kasih Tuhan, tiba-tiba, saudara, hati yang tadinya berpaut kepada Allah, hati yang tadinya, saudara, takut kepada Tuhan, kemudian dalam sekejap, hanya karena melihat nona yang manis, saudara, tiba-tiba hatinya berubah. Kesetiaannya kepada Tuhan dialihkan kepada tempat lain. Bukankah ini menyedihkan, saudara? Salomo tidak sadar bahwa semua kebaikan yang Tuhan telah curahkan dalam hidupnya, sungguh-sungguh itu terjadi karena anugerah Tuhan. Di sanalah Salomo seharusnya memelihara kesetiaannya kepada Tuhan. Tapi di ayat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak demikian halnya. Justru di saat berkelimpahan, di saat, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup Salomo diangkat Tuhan, di saat hidup Salomo berada di atas puncak, saudara, di situ jugalah dia berubah kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, itu saya katakan, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kesetiaan itu mudah berubah di dalam hidup kita. Ya. Nah, ada contoh lagi, saudara. Yang kedua, kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim, ada seorang, saudara, hakim yang bernama Simson. Tahukah Simson ini dikatakan Alkitab, saudara, orang yang dikaruniai Tuhan, yang karunia-karunia hebat, yang tidak pada banyak orang, saudara. Tetapi karena, saudara yang kasih Tuhan, dia adalah orang pilihan Tuhan. Dialah orang yang dikhususkan Tuhan. Alkitab mengatakan orang ini, saudara yang dikasih Tuhan, dikaruniai kemampuan yang khusus daripada Tuhan. Dan seharusnya karunia-karunia itu, karunia-karunia itu membuat Simson mengasihi dan tetap setia kepada Tuhan. Tapi tak, saudara yang dikasih Tuhan, akhir daripada Simson ini menyedihkan. Karena apa? Matinya di tangan orang Filistin dengan siksaan yang, saudara yang dikasih Tuhan, cukup menghinakan, cukup merendahkan. Dan kenapa ini terjadi, saudara yang dikasih Tuhan? Karena apa? Simson telah berubah kesetiaannya, yaitu tadinya menyembah Allah satu-satunya, mengasihi Tuhan satu-satunya. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba dia mulai mengasihi yang lain lebih daripada Tuhan. Nah, inilah bukti, saudara, bahwa sebenarnya Tuhan mau ketika hidup saudara dan saya diberkati, itu mendorong kita setia sama Tuhan. Amin. Tapi kenyataannya, saudara, seringkali justru berkat membuat kita menjauh daripada Tuhan, berubah kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, mari kita hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, kiranya dua pribadi ini yang telah melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, tapi sayangnya, saudara yang dikasih Tuhan, di tengah jalan kesetiaannya berubah kepada Tuhan. Dan biar ini menjadi pengajaran bagi saudara dan saya pagi hari ini, bahwa betapa pentingnya harus menjaga kesetiaan itu, amin, sama Tuhan. Betapa pentingnya kita harus menjaga kesetiaan itu kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, setan dengan segala godaannya, setan dengan segala pengaruhnya, senantiasa dia akan hadirkan di dalam hidup kita. Bagaimana kita, saudara yang dikasih Tuhan, berubah setia kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Ketika kita berubah setia kepada Tuhan, saudara, maka bukan hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Itu hanya penipuan dari setan. Di ujungnya banyak masalah. Tahu, saudara,
Ketika Salomo sudah berubah kesetiaannya kepada Tuhan, demikian juga Simsuk, saudara, apa yang terjadi dalam hidupnya. Banyak hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk terjadi di dalam hidupnya. Dan itu pelajaran bagi saya dan saudara pada hari ini. Mari kita pelihara kesetiaan kita mengasihi Tuhan, kesetiaan kita melayani Tuhan. Dan apa saja bentuknya, saudara. Namanya rasa bosan, namanya rasa jenuh, itu adalah hal yang biasa hadir dalam hidup kita. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya saudara dan saya melatih diri untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Jadi ini yang pertama, saudara. Kita pelihara kesetiaan itu karena apa? Hati kita, ya, kesetiaan kita boleh berubah, ya, kepada Tuhan kapan saja. Oke, bila mana saja. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudara. Kenapa kita harus, ya, memelihara kesetiaan? Yang kedua, Tuhan melihat kesetiaan sebagai sesuatu yang sangat berharga di hadapannya. Perhatikan baik-baik. Jangan pernah, saudara, kasih Tuhan bahwa kesetiaan itu adalah hal yang biasa di hadapan Tuhan. Tetapi kesetiaan itu dikatakan firman Allah adalah hal yang sangat-sangat berharga di hadapannya. Mari saya memperlihatkan ayatnya. Ini Matius 25 ayat 20 sampai 23. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan telah percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Terus, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di ayat ini ketika Yesus memberikan talenta kepada 3 orang. Ada orang diberi 5, ada orang diberi 2, dan ada orang diberi 1. Kepada yang diberi 5 dikatakan dia setia menjalankan 5 talenta itu sampai memperoleh keuntungan atau laba pulangan 5 talenta. Kemudian kepada yang seorang diberi 2 talenta, maka dikatakan Alkitab waktu dia menjalankannya dengan penuh kesetiaan, saudara, dia memperoleh 2 talenta. Sayangnya, yang diberi 1 talenta, saudara, dia marah, dia tidak kubur membuat lubang dan dia kubur dalam-dalam talenta itu. Nah, saudara, kita lihat ketika 3 orang ini berjumpa Yesus, saudara. Kita tidak melihat yang ketiga, tapi 2 saja, saudara. Apa yang Yesus katakan? Bagaimana respon Yesus kepada orang ini? Apa dikatakan di sini? Hai hamba yang setia. Nah, di sini diulang sebanyak 4 kali, saudara. Itu artinya sesuatu yang sangat penting. Hai hamba yang setia, diulang sebanyak 4 kali. Apa artinya? Itu yang ditekankan Tuhan di dalam bagian ini, bahwa saudara yang dikasih Tuhan, satu saat mungkin kita datang kepada Tuhan. Tuhan bertanya, apa buah yang kamu hasilkan di bumi ini? Dan saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya akan menjawab, ya saya tidak ada apa-apa Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kalaupun kamu tidak menghasilkan apa, tapi ada hasil yang sangat luar biasa, yang sangat menyentuh hati saya, yang sangat menyentuh hati saya bagi kamu, adalah karena engkau telah setia. Ada amin? Tahu saudara yang dikasih Tuhan, ada 1 orang di dalam Alkitab, kitab Kejadian, yaitu namanya Henok. Henok ini diangkat oleh Tuhan. Alkitab tidak mengatakan apa yang dia hasilkan selama hidup di bumi ini. Apa yang dia buat selama hidup di bumi ini.
Sehingga saudara yang dikasih Tuhan dikatakan orang ini dikhususkan Tuhan untuk tidak mengalami kematian. Dia diangkat hidup oleh Tuhan. Alkitab mengatakan satu saja yang menonjol dari hidup orang ini, saudara dikatakan dia bergaul dengan Allah, ya. Dia bergaul dengan Allah, saudara dikasih Tuhan, tidak lebih dan tidak kurang. Itu saja yang ada di dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, dari ayat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata saudara, kesetiaan itu dipandang berharga Tuhan. Amin. Dinilai berharga oleh Tuhan. Jangan pernah melihatnya sebagai hal yang biasa, saudara. Tuhan memandang kesetiaan itu sebagai hal yang luar biasa. Nah, mari kita lihat contoh yang kedua. Wahyu 2 ayat 8 sampai 10. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau apa? Setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kenapa kesetiaan itu dipandang bernilai dan berharga di mata Tuhan, saudara? Karena ayat ini mengatakan kepada orang yang setia diberi apa? Mahkota kehidupan, saudara. Saya tidak tahu seperti apa ini mahkota kehidupan, tapi inilah yang dituliskan Alkitab. Bahwa ternyata saudara, ya, saudara yang setia mengasihi Tuhan dalam apa bentuk, dan ini diperingatkan firman Allah, ya. Allah melihatnya sebagai hal yang sangat berharga. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, ya, orang-orang yang setia dikatakan firman Allah, Tuhan akan sediakan mahkota kehidupan. Adakah yang lebih berharga daripada yang kita lihat ini, saudara? Bahwa ternyata kesetiaan kita tidak pernah sia-sia, saudara. Satu ketika Tuhan akan hargai. Dia beri mahkota. Saudara, kita tidak pernah lihat dalam Alkitab bila orang bangun gereja yang besar kemudian dikasih mahkota, ya. Bila orang memenangkan satu bangsa yang kepada Yesus untuk diselamatkan, dia menerima mahkota. Saudara, kita tidak lihat itu, tapi Alkitab dengan jelas. Alkitab dengan jelas bahwa ada yang harus saudara dan saya kejar dan pegang dalam hidup ini, yaitu setia. Amin. Karena bagian ini, saudara, dikatakan firman Allah, saat kita berhadapan dengan Tuhan nanti, mahkota kehidupan akan menjadi bagianmu. Nantilah saudara lihat apa itu mahkota kehidupan. Ya, tidak begitu jelas dalam Alkitab, tapi yang jelas cukuplah itu, saudara. Tuhan katakan orang-orang yang setia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Biar ini mendorong saudara, khususnya para pelayan, tetap setia melayani Tuhan. Bagi jemaat tetap setia beribadah dan lain sebagainya. Oke. Kerinduan kita nanti, saudara, ketika kita berjumpa Tuhan, kita akan antri berbaris, satu persatu dipanggil namanya. Ini, mari maju ke depan, terima mahkota, karena engkau telah setia berdoa, setia melayani, setia buat itu dan ini. Puji nama Tuhan. Nah, itu alasan yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Nah, saudara, nah, tahukah bahwa orang yang hidup di dalam kesetiaan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Jadi ini alasan yang ketiga mengapa kita harus memelihara kesetiaan, saudara. Karena apa? Melalui kesetiaan itu bukti bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan. Nah, saya mau perlihatkan ayatnya, ya. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Alkitab mengatakan ini hukum yang paling pertama dan utama. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi senang ya kita ucapkan kata-kata seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Boleh kita hafal. Dan memang kalau perlu kita hafal, karena dikatakan Alkitab ini hukum yang terutama. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, cukupkah kita menghafal? Cukupkah kita tahu? Alkitab mengatakan bahwa kasih yang benar kepada Allah bukan diukur dari kata-kata, tapi saudara diukur dari apa? Tindakan. Nah, saya mau perlihatkan ya. Ayat kita baca Wahyu 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, dengan lidah, ya, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan apa? Dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tak saudara kasih Tuhan, setia itu kebenaran atau kepalsuan? Kesetiaan salah satu kebenaran. Amin. Jadi Tuhan berkata, jika engkau mengasihi saya, jika engkau mengasihi saya, maka buktikan melalui kesetiaanmu. Amin. Itu penting sekali, saudara. Ya. Tuhan berkata bahwa tidak cukup kita berkata kepada Tuhan, aku mengasihi engkau, ya, aku mencintai engkau, dengan bahasa yang cukup indah, saudara, atau boleh dibuat puisi yang sangat menarik, aku mengasihi engkau. Tapi Tuhan berkata, itu langkah pertama. Ada langkah yang kedua, dan langkah kedua itulah yang menyempurnakan kasihmu kepadaku, yaitu praktekkan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan, saya katakan di sini, itu bukti bahwa saudara dan saya melakukan ya perintah yang sangat penting ini. Hukum yang pertama ini, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati. Ada amin? Oke, puji nama Tuhan. Nah, mari kita lihat saudara ya. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang berlaku setia dikenannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita diperkenan Allah, ya. Kita diperkenan Allah juga salah satu karena saudara dan saya hidup di dalam kesetiaan. Nah, ini lihat yang keempat, saudara, ya. Yang keempat, mengapa kita harus memelihara kesetiaan itu, saudara? Karena apa? Kesetiaan kita kepada Allah bukti apa? Kedewasaan rohani. Ada amin? Ini penting sekali. Bagaimana kita mengukur, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita bertumbuh di dalam kedewasaan atau tidak? Ya, tidak perlu jauh-jauh. Cukup bagian ini, saudara, kita boleh mencek kehidupan kita bahwa saya sedang bertumbuh di dalam kedewasaan rohani ataukah saya masih kanak-kanak. Oke, saya membacakan ayatnya. Oke. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Saudara dan saya itu sudah beriman, sudah percaya kepada Tuhan. Tapi tidak sampai di situ saja. Kita harus bertumbuh dewasa lagi. Yaitu dikatakan di sini, ya. Untuk itu menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi iman itu kita sudah beriman, dikatakan dalam kitab, harus bertumbuh lagi, dewasa lagi, yaitu hidup di dalam kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi sudah saudara hidup di dalam kebajikan, berbuat yang baik. Tuhan katakan tidak cukup itu, tambahkan dengan pengetahuan yang akan kebenaran. Terus ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, berkembang lagi, harus menguasai diri. Kepada penguasaan diri, saudara, saya beri garis merah di sini. Apa? Ketekunan. Apa arti daripada ketekunan? Itu juga berbicara tentang kesetiaan. Dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara akan kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya katakan tadi, saudara,
bahwa kesetiaan ini, ya, salah satu bukti, salah satu tanda bahwa saudara dan saya sedang menuju di dalam kedewasaan rohani. Ada amin? Nah, orang yang tidak setia itu, saudara, berarti tetap ya kanak-kanak rohani. Tapi mari hari ini, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita membangun di dalam hidup kita ini, karena kita mengatakan kita harus dewasa, ya, harus matang di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bukan terus jadi kanak-kanak kata firman Allah. Dan bagaimana itu terjadi dalam hidup kita? Belajarlah setia. Amin. Amin. Belajarlah setia melayani, mengasihi Tuhan dalam apa juga keadaan, saudara. Jangan kita melayani Tuhan dan setia kepada Tuhan di saat ya semuanya baik-baik. Tapi saudara kasih Tuhan, belajar juga setia saat mengalami hal-hal yang sukar di dalam hidup kita. Karena tanpa saudara ya dan saya sadari, bila ini kita praktekkan, kita amalkan dalam hidup kita, saudara yang kasih Tuhan, di bagian yang keempat ini, saudara dan saya sedang dibawa Tuhan, ya, sebagai gereja yang bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Ada amin? Puji nama Tuhan. Perlukah itu kedewasaan rohani? Perlu, saudara. Sebab apa? Hanya orang yang dewasa yang boleh menikah. Betul? Amin? Kenapa dewasa di dalam Tuhan itu penting, saudara? Kenapa? Alkitab mengatakan kita akan menikah, berkawin dengan Yesus, maksudnya akan bersama-sama Yesus dalam kekekalan selama-lamanya. Nah, hukum di dunia ini, saudara, ya, tidak pernah ada orang menikah bila itu belum dewasa. Kerajaan Malaysia telah menetapkan orang boleh menikah kalau umur berapa itu? 17 tahun, nah? Hah? Berapa cali? Hah? 21 lelaki, perempuannya berapa? Siapa tidak tahu. Nah, bayangkan, saudara, ya, hukum dunia saja, saudara, mensyaratkan bahwa orang yang menikah itu tidak boleh budak-budak, tapi orang yang dewasa. Kenapa? Masuk dalam pernikahan banyak tanggung jawabnya. Hal yang sama berlaku di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara dan saya harus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kenapa? Suatu saat kita akan menikah dengan sang mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Itulah saat dikatakan dalam kitab Wahyu, ya, saudara dan saya akan mengalami pesta yang paling terbaik dan semua pesta yang pernah ada di bumi ini. Kenapa? Akan bersama-sama dengan Sang Raja yang penuh kemuliaan, dan akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan selama-lamanya. Jadi itulah pentingnya, saudara kasih Tuhan. Perkara ini harus kita lihat sebagai perkara yang serius, yaitu belajar bertumbuh di dalam kedewasaan. Ada amin? Nah, puji nama Tuhan. Tidak ada lagi yang kelima. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang kepada Tuhan. Mari, sudah dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari para pemain musik maju ke depan dan kita nyanyikan pujian yang terakhir, pujian penyembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita sembah cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam dadamu
adalah Allah yang setia. Dan kesetiaan-Mu Tuhan tidak seperti kesetiaan yang kami miliki. Sebab kesetiaan yang kami miliki ada masanya Tuhan naik turun. Tetapi kesetiaan yang ada pada Allah yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus, adalah kesetiaan yang tidak melihat musim, tidak melihat keadaan. Dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Seandainya kesetiaan-Mu diukur dengan kesetiaan kami, maka kami tahu bahwa hari ini kami sudah tidak ada dan sudah habis pengikut-Mu Tuhan. Sebab kami tahu bahwa kesetiaan kami seringkali pelan-pelan, seringkali ikut musim. Tetapi pagi hari ini, biar melalui Tuhan, kesetiaan yang Engkau miliki mendorong kami untuk setia mengasihi Tuhan. Bapak Surgawi, saya berdoa untuk semua jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini, khusus kepada pelayan-pelayan. Buatlah hati mereka untuk tetap setia melayani Allah, baik itu di masa susah atau senang. Buatlah hati mereka untuk tetap setia melayani Allah, entah Tuhan mereka mengalami masa-masa yang sulit. Karena kami tahu Tuhan Yesus Kristus, ketika bagian ini terus kami kerjakan dalam hidup kami, maka kami memperkenankan hati Allah. Terima kasih. Demikian juga saya berdoa untuk jemaat-jemaat yang datang pagi hari ini, mereka yang setia berkorban Bapa, yang setia mengembalikan janji iman pembangunan gereja di sini, setia mengembalikan Tuhan milik-Mu, setia Tuhan Yesus berdoa siapa, setia mengasihi Allah dalam apa bentuk Tuhan. Kiranya Bapa, benih yang baik ini Engkau kekalkan di dalam hidup mereka. Sebab kami tahu ketika kami hilang kesetiaan kepada Allah, maka pada saat itu juga hal-hal yang buruk tuh, hal-hal yang tidak baik akan terjadi di dalam hidup kami. Dan itu dialami oleh Salomo dan juga oleh Simson. Namun pagi hari ini Bapa, kiranya firman-Mu ini mendorong kami bahwa ketika kami berlaku setia di hadapan Allah, itu dilihat Allah Tuhan sebagai hal yang sangat berharga. Karena firman-Mu berkata, siapakah yang menemukan orang yang setia? Maka Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa pagi hari ini, umat-umat-Mu yang telah menunjukkan kesetiaannya, mengasihi beribadah kepada Tuhan sepanjang tahun 2002 ini, Tuhan Yesus, Engkau kekalkan kesetiaan itu sampai nafas mereka yang terakhir. Sebab firman-Mu menjanjikan kepada kami bahwa kepada orang yang setia, mahkota siap menanti orang-orang tersebut. Berapa banyak anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu kehilangan mahkota karena gugur di dalam kesetiaannya. Tetapi Tuhan, saya berdoa semua yang ada dalam ruangan pagi hari ini, kesetiaan itu mahal. Dan yang boleh mengerjakan kesetiaan itu bukan karena kami, tetapi Roh Kudus itu sendiri. Itu sebabnya Bapa, kiranya Bapa Surgawi, umat-Mu yang mulai setia Tuhan saat ini, dan kami masih berada di tahun baru, minggu yang ketiga di tahun bulan yang pertama di tahun 2023. Tuhan tolong Bapa Surgawi, taruh di dalam setiap anak-anak hari ini satu hati yang Tuhan Yesus memutuskan, mengambil satu keputusan, aku akan tetap berlaku setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Itu sebabnya Tuhan, saya berdoa, kami tahu setan dengan segala pengaruhnya, setan dengan segala godaannya akan menghadirkan berbagai hal dalam hidup kami, supaya kami berubah setia kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini saya berdoa, siapapun anak-anak yang ada di ruangan ini yang sudah mulai mengambil komitmen untuk setia kepada Allah, hari ini Bapa, kiranya Tuhan Yesus Engkau kuatkan, serapi Tuhan kesetiaan itu, beri itu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Yesus Kristus satu ketika Tuhan Yesus kami pelihara kesetiaan ini
sampai garis yang terakhir, seperti yang terjadi kepada hamba-Mu Rasul Paulus, setia sampai langkah yang terakhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu, bahkan banyak hamba-hamba-Mu yang gugur di dalam kesetiaan hari ini. Angkat mereka kembali, panggil mereka kembali dengan kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Inilah doa hamba-Mu, inilah kerinduan hamba-Mu. Kiranya tahun ini Tuhan, umat-umat-Mu menanam dalam hatinya bahwa dia akan setia kepada Allah dalam apa bentuk, dalam apa perkara. Taruh itu Tuhan, taruh itu Tuhan, karena itu perkara yang sangat penting. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biar Roh Kudus-Mu menanamkan kebenaran benih ini di dalam hati anak-anak-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dalam jam syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin kami Tuhan dari awal pertengahan sehingga pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena semuanya itu Tuhan Engkau mengambil alih. Terima kasih Bapa di surga, dan pada saatnya Tuhan Yesus kami akan memberi Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Sebelum Tuhan, tangan-tangan umat Tuhan mengulurkan Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan umat Tuhan di tempat ini. Baik itu Tuhan yang berusaha sendiri Tuhan, Engkau tidak memberkati. Terima kasih Tuhan, siaplah kami memberi Tuhan dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, jemaat, sebelum kita memberi, sebelum kita di sini, seperti yang saya sudah utarakan tadi bahwa hari ini kita tiba-tiba mendengar kabar yang tidak bagus dari Bapak Jos, di mana anak buahnya dipanggil oleh Tuhan dan dia dalam perjalanan menuju ke Kuda. Jadi untuk kantong merah saudara, kita khususkan untuk membantu keluarga tersebut. Ya, seberapa ya kata firman Allah. Tuhan memberkati. Marilah kita memberi dengan sukacita. Kita dipilih dari segala bangsa, itu sebab pada pagi hari ini kita ada di tempat ini. Amin. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih
sumbangan kita kepada keluarga yang berduka cita. Kiranya ini boleh meringankan cita-cita mereka dan memberi penghiburan. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Dan saya dengar bahwa hari ini adalah hari yang terakhir Saudari Juwita berada di tengah kita datang pulang ke Indonesia untuk kuliah. Dan kita akan berdoa secara khusus. Dan juga ini anak saya yang kedua hari ini, saudara. Beberapa hari yang lalu berhari jadi. Kepada dua orang tersebut, mari maju ke depan dan akan didoakan secara khusus. Oke, maju ke depan. Oke, Juwita Lois, mari. Oke, mari kita berdiri semua. Dan oke, maju ke depan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus. Sebelum kami menutup ibadah ini, Bapa, di hadapan hadirat-Mu kami bawa dua pribadi, di mana yang satu yaitu anak kami Juwita. Tuhan beberapa hari dari sekarang akan menuju ke Indonesia kembali. Untuk Tuhan Yesus berjuang mendapatkan pengetahuan. Dan itu sesuatu yang sukar dan sulit. Di Bapa Surgawi, jika kasih dan kebaikan, kasih karunia-Mu bersama dia, maka kesulitan apapun terjadi dalam hidupnya, pastinya itu akan diterobos. Sebabnya Bapa, sebelum kami lepaskan Tuhan anak ini, kami berdoa kiranya turunlah kasih karunia dari Allah Bapa atas hidup anak-Mu ini. Tuhan Yesus, hikmat akal budi Engkau penuhkan di dalam hidupnya. Di saat Tuhan sedang berjuang untuk mengejar pengetahuan. Dan kami percaya Tuhan, pengetahuan adalah kasih karunia Tuhan kepada kami. Dan kalau saja Tuhan Yesus Kristus, orang-orang tidak kenal Engkau, mereka punya pengetahuan yang hebat. Kenapa anak-anak-Mu Bapa tidak harus mengalami yang demikian? Itu sebabnya hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, hikmat akal budi yang pernah Tuhan curahkan di dalam hidup Daniel akan juga menjadi bagian anak kami ini. Dan terima kasih, satu ketika kami dengar bahwa ada sesuatu yang berubah dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Mungkin juga kami berdoa untuk kami Lois sudah berhari jadi Tuhan ke-14 tahun. Tuhan berkati, kiranya Tuhan Yesus umur Engkau panjangkan bagi dia, digunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan satu hal yang kami minta, bahwa anak ini Bapak kami rindukan, kami persembahkan kepada Tuhan untuk menjadi hamba-Mu, biar pemakaian urapan-Mu bersama dia hari ini sampai selama-lamanya. Anak kami ini hidup Tuhan Yesus dari perut sampai dewasa akan menjadi Tuhan hidup yang benar-benar memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami berdoa pagi hari ini untuk Tuhan keluarga Bapak Jos yang sedang berduka cita, di mana Anda ahli keluarga yang dipanggil Tuhan. Bapak Surgawi, Engkau mengizinkan hal ini terjadi. Tuhan juga tahu apa jawaban, bagaimana Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghibur keluarga yang sedang berduka cita. Sebabnya Bapak Surgawi, kami berdoa Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan yang hadir, kiranya Roh-Mu bersama mereka, sehingga keluarga yang berduka cita ini mendapatkan penghiburan lewat mereka. Juga kami berdoa untuk korban yang umat-Mu Tuhan telah berikan hari ini. Sebanyak Tuhan yang telah kami kumpulkan, kiranya itu Bapa Surgawi menjadi tanda bagi keluarga yang berduka cita, bahwa kami bersama mereka di dalam kesusahan. Terima kasih tangan-tangan daripada umat-Mu yang sudah terulur, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini kami tidak bersama umat-Mu, dan umat-Mu akan sibuk dalam berbagai aktiviti. Tapi Bapa Surgawi, kami telah Tuhan menyerahkan di hadapan bahwa mereka yang datang menyembah Engkau pagi hari ini, orang itulah yang mengutamakan Tuhan, orang itulah yang mengasihi Tuhan, orang itulah yang mencintai Tuhan. Dan firman-Mu berkata bahwa kepada pribadi-pribadi ini mereka ada janji Allah. Sebabnya Tuhan, kiranya janji-Mu
untuk segala hal yang baik akan menjadi milik mereka hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dan sejahtera dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Kiranya persekutuan Roh Kudusnya menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada kalian berdua. Dan ucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua jemaat berkata, Amin.